Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam program Teras TVmu bersama dengan saya Vini Auliani. Dan tentunya kami juga berharap semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Amin. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai ciptakan peluang internasionalisasi bersama dengan UHAMKA. Dan di acara kita kali ini sudah ada Bapak Purnama Saepur Rahman, PhD, yang merupakan Kepala Unit Kerjasama dan Urusan Internasional dari UHAMKA. Assalamualaikum Pak Purnama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Ya, terima kasih Pak sudah datang di Teras TVmu nih Pak. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Pak Purnama ini biasa dipanggil Pak Pur ya? Ya. Saya jadi juga boleh ikutan panggil Pak Pur ya Pak ya? Ya baik, Alhamdulillah Pak. Ini kita akan berbicara mengenai ciptakan peluang internasionalisasi bersama dengan UHAMKA. Apalagi UHAMKA saat ini juga telah mencapai atau memperoleh akreditasi unggul ya Pak ya. Tentunya ini selaras sekali dengan Muhammadiyah yang mengusung gerakan Islam berkemajuan. Tentunya dalam segi pendidikan juga harus berkemajuan dan juga go internasional dengan internasionalisasi. Tapi mungkin boleh dijelaskan juga nih Pak, apa sih pentingnya internasionalisasi dalam pendidikan itu? Mengapa ini tuh perlu untuk mulai dicanangkan dan juga digali peluang-peluang untuk internasionalisasi pendidikan ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Vini. Untuk zaman sekarang kita kan sudah ada di zaman globalisasi ya. Globalisasi, kita ini hidup di dunia yang semakin datar ya. Datar itu dalam maksud informasi sangat gampang ya, dari mana-mana kita dapat informasi. Nah, maka saya kira internasionalisasi itu di bidang pendidikan adalah keniscayaan ya. Kalau kita mau maju ya kita harus terkoneksi ya dengan berbagai mitra dalam dan luar negeri. Nah, kalau kita punya mitra dalam dan luar negeri, maka peluang untuk pendanaan, untuk pengembangan SDM itu akan semakin terbuka dengan luas ya. Kita akan bisa mengadakan kolaborasi ya. Nah, ketika kita nggak punya uang, mitra kita punya uang, ya kita bisa berkolaborasi ya. Atau misalnya kita punya teman di Asia Tenggara yang dia tidak punya apa-apa, ya kita bisa pengabdian masyarakat di Kamboja, di Myanmar ya, di komunitas Thailand Selatan ya. Nah, itu saya kira bisa dilakukan ya, apalagi akademik ya. Nah, secara akademik, nah, kita bisa belajar ke negara-negara Asia Tenggara yang maju, misalnya ke Singapura atau ke Vietnam, ke Malaysia atau ke Thailand, Filipina ya. Kita bisa saling belajar ya, dan kita akan maju bersama kalau kita globalisasi ya. Nah, kalau kita hanya di Indonesia saja, kemudian lokal aja di Jakarta aja atau di Indonesia aja, maka teman kita dikit, peluang kita untuk maju juga semakin sedikit ya. Sedangkan ilmu pengetahuan zaman sekarang aja kan sekarang sudah ada kecerdasan buatan ya. Nah, jadi kalau kita hanya skupnya lokal saja atau nasional saja, maka kita akan ketinggalan ya. Nah, itu saya kira pentingnya menjabarkan Islam itu berkemajuan itu di situ, bahwa ya orang Islam ya orang harus punya kemajuan ya. Orang Islam ya harus berkemajuan. Orang Islam harus rahmatan lil alamin ya, harus belajar dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, itu saya kira itu sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah, Mbak Vini ya. Baik ya. Jadi ternyata karena juga banyak peluang-peluang ya Pak ya dalam internasionalisasi itu yang tentunya selaras dengan tujuan Muhammadiyah untuk bisa menjadi Islam rahmatan lil alamin dan juga Islam berkemajuan. Lalu kemudian bagaimana nih UHAMKA menangkap peluang-peluang tersebut dan bisa merealisasikannya ini, karena kan bagaimana seperti tema kita, ciptakan peluang internasionalisasi bersama UHAMKA. Nah, gimana nih UHAMKA melihat banyak sekali peluang itu, tadi kan ada kecerdasan buatan gitu. Bagaimana UHAMKA menangkapnya dan merealisasikannya? Ya, pertama UHAMKA ada di Jakarta, Mbak Vini ya. Karena di Jakarta, ibu kota negara, pasti kita akan mempunyai akses yang lebih mudah terhadap sumber daya ya, apakah orang ataupun kapital ataupun yang lainnya. Nah, itu yang menjadi modal UHAMKA untuk menangkap peluang tersebut.
Kemudian karena UHAMKA itu perguruan tinggi, nah yang paling penting itu adalah dosen kan. Nah dosen itulah yang paling depan ya, tenaga kependidikan. Nah mereka di UHAMKA kita harus berdayakan ya. Nah dari beberapa dosen kita ada yang punya lulusan luar negeri, punya jejaring, nah itu kita manfaatkan. Kemudian ada lembaga-lembaga internasional, ada kedutaan, ada perusahaan internasional ya, atau perusahaan multinasional. Nah ini di Jakarta ini banyak ya. Nah itu kita bisa berkolaborasi dengan mereka, berjejaring sehingga kita bisa meningkatkan internasionalisasi UHAMKA. Selain itu, orang asing itu juga kalau ke Indonesia kan, lihat Indonesia di peta itu berpulau-pulau, ratusan pulau. Mereka kalau ke Jakarta lebih oke daripada, wah saya mau berkunjung ke Indonesia. Indonesia di mana? Indonesia Timur, waduh, di sana aman gak ya? Sana tiketnya berapa ya? Nah itu mereka masih takut-takut. Nah itu saya kira peluang untuk UHAMKA ya, dari dosen, dari tempat, kemudian dia juga dari rasa nyaman ya. Kalau orang luar, kalau ke Jakarta itu lebih nyaman daripada ke daerah lain. Mungkin kalau Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Makassar, nah mereka lebih prefer di situ ya daripada tempat-tempat lain. Nah itu kita punya keunggulan di situ, di baik. tempatnya. Ya. Ya. Jadi salah satunya tadi juga dari dosen ya, dosen. Internasionalisasi dosen. Lalu bagaimana nih untuk bisa menyiapkan dosen yang bisa siap untuk go internasional atau internasionalisasi dosen? Kriterianya itu seperti apa tuh? Ya. Untuk menjadi dosen di Indonesia ini sekarang sudah mulai agak ada standar ya, Mbak Vini ya. Kalau kita mau jadi dosen, kita harus punya standar bahasa Inggris tertentu ya, minimal. Nah, nanti kita dapat ikut ujian, kemudian kita jadi dosen profesional tersertifikasi. Nah, itu saya kira sudah menjadi modal dasar ya, modal dasar untuk menjadi dosen. Kemudian ketika kita membuat penelitian kan, nah kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, nah itu paling levelnya ke Sinta yang 3, 4, 5, 6 gitu kan. Jadi jurnalnya jurnal yang kurang berkualitas. Nah, tapi kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa mengakses jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, atau bahkan ke pengindekan yang lain seperti Scopus, World of Science ya. Nah, itu yang penting pada dosen. Kemudian pemerintah juga memberikan insentif ya, seperti short course atau visiting lecture, visiting professor untuk dosen kita untuk bisa mempunyai pengalaman luar negeri. Nah itu juga pemerintah juga memberikan peluang ke situ. Baik, jadi untuk dosen-dosennya itu terutama yang utama adalah dari segi bahasa itu tadi ya. Penting. Ini apakah untuk semua dosen atau dosen tertentu saja nih yang memang mungkin dipersiapkan nanti akan ada jurusan internasional, kelas internasional gitu di UHAMKA ini? Ya kalau dosen saya kira semua dosen didorong untuk mempunyai kapasitas internasional. Tapi dalam prakteknya kan dosen ini bisa beberapa macam ya. Kalau dosennya masih muda, itu kita masih bisa dorong ya. Karena kan kemampuan bahasa Inggris itu nggak simsalabim ya. Kita dari IELTS 5 tiba-tiba jadi 7 itu nggak impossible ya, mission impossible. Jadi saya kira dosen-dosen muda akan terus didorong untuk mempunyai kapasitas internasional. Kalau kita sendiri-sendiri memang lambat ya, tapi kalau kita bersama-sama, kemudian kita buat gerakan-gerakan di tingkat fakultas misalnya, saya kira itu sangat memungkinkan ya. Misalnya satu jurnal penulisnya bisa 5, 7 itu gak masalah. Yang penting semuanya masuk ke Scopus misalnya, itu bisa dilakukan. Bisa, ya. Baik. Lalu untuk internasionalisasi dosen ini bisa tercapai, UHAMKA apa nih yang dilakukan untuk mendorong hal tersebut? Apakah juga membuka tadi peluang kesempatan untuk dosen-dosen ini misalnya tadi menjalin ataupun juga merasakan pengalaman di luar negeri atau dengan pihak-pihak internasional seperti itu? Ya, untuk dosen UHAMKA kalau dia mempunyai publikasi internasional itu mendapatkan insentif ya. Insentif dari rektorat ya. Nah, dia mendapatkan nominal tertentu ya. Maka dosen-dosen kita tuh harus berkompetisi ya agar mempunyai publikasi jurnal internasional.
Selain itu, kalau secara akademik di kurikulum dia juga bisa mengadakan visiting lecture atau visiting professor atau dosen tamu internasional. Jadi dosen kita bisa keluar untuk menjadi dosen tamu di perguruan tinggi yang lain. Yang sudah ada misalnya Pak Heri Mulyono ke Central Luzon State University di Filipina, kemudian ada juga FEB itu pernah ke Uzbekistan, ya. Kemudian Filipina juga sama komunikasi, ya, pertukaran dosen. Ada satu mata kuliah yang diampu lintas universitas, ya. Lintas universitas. Waktu itu misalnya pengantar jurnalistik, ya, itu Introduction of Journalism itu tukar-tukaran dosen, tukar-tukaran mahasiswa antara komunikasi UHAMKA dengan Mariano Marcos State University. Nah, itu baik. Jadi itu program yang didorong oleh UHAMKA juga ya untuk internasionalisasi dosen. Menarik sekali. Itu tadi dosen ya, lalu gimana nih dengan mahasiswanya? Karena mahasiswanya juga perlu nih ada internasionalisasi mahasiswa. Tapi simpan dulu ya Pak Pur ya. Kita akan bahasnya nih pemirsa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teras TV-mu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu dengan tema kita kali ini yaitu ciptakan peluang internasionalisasi bersama dengan UHAMKA. Dan kita akan lanjutkan kembali nih Pak Pur. Tadi beragam dukungan dan juga motivasi yang diberikan UHAMKA untuk internasionalisasi dosen. Dari mulai jurnal ilmiah, juga dosen diberikan kesempatan untuk mengajar ya, kunjungan ke beberapa negara yang tadi menjalin kerjasama dengan UHAMKA. Lalu bagaimana nih program untuk mahasiswinya agar bisa tercapai internasionalisasi mahasiswa itu tadi, student. Untuk mahasiswa, karena mahasiswa itu konsumen kita ya, pasti kita harus layani dengan sebaik-baiknya. Yang sudah kita lakukan yang paling jauh itu ke Bulgaria ya, kegiatan kredit transfer. Dengan satu beasiswa Erasmus ya, itu kita sudah 3 kali mengirim mahasiswa kredit transfer ke Sofia University. Itu program Erasmus yang sangat kompetitif ya. Kemudian yang lain, yang usaha sendiri itu ada beberapa prodi yang mengadakan pengiriman mahasiswa untuk ke luar negeri. Misalnya prodi Jepang itu ada ke Jepang, ke Tottori University. Kemudian komunikasi FEB itu ke Filipina, ke Mariano Marcos State University, dan juga ke Petronas juga ada, ke University Teknologi Petronas di Malaysia. Selain itu yang ke Cina juga ada, ke Cina, ke Taiwan. Kalau yang pertukarannya berupa ngajar itu pernah ke Vietnam juga ada. Jadi mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengajar ya, ada mengajar selama 1 bulan di Asia Tenggara. Baik, tadi kalau untuk kredit transfer tadi Pak ya, kredit transfer berarti ini gabungan dengan belajar di UHAMKA juga, begitu? Ini awalnya bagaimana itu skemanya? Apakah belajar di UHAMKA misalnya untuk 2 tahun pertama, kemudian lanjut berapa bulan yang untuk kredit transfer itu? Oh, itu bukan begitu konsepnya, karena yang itu namanya double degree ya, gelar ganda. Nah, jadi kita ambil namanya kredit transfer. Kredit transfer itu kita tetap ijazahnya dari UHAMKA, tetapi 1 semester kita ambil di negara, di universitas mitra tersebut. 1 semester aja. Sama seperti di Asia University itu di Taiwan. Nah, mahasiswa mengambil maksimal 3 mata kuliah, tapi kuliah yang lain tetap ngambil di prodinya. Tapi di Asia University di Taiwan dia online. Online ya. Online. Jadi dia harus pakai program dari Microsoft itu ya. Nah, kemudian dia tetap harus kuliah. Ini sudah dari tahun berapa, Pak? Ini malah sejak pandemi. Sejak pandemi. Ya, pandemi. Malah membuka peluang ya. Jadi pandemi itu bisa jadi masalah, bisa jadi berkah kan. Berkah ya. Walaupun kita pandemi, malah internasionalisasi UHAMKA tambah banyak ya. Nah, karena banyak mahasiswa kita yang mengambil mata kuliah di Asia University. Ya, sampai sekarang ini masih jalan. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Tetap dari UHAMKA, seperti apa untuk ijazahnya nanti
namun satu semester dikasih kesempatan untuk belajar di universitas tersebut secara online gitu. Nah, untuk mahasiswa yang bisa mengikuti program ini, apakah ada persyaratan khusus selain dari segi bahasa? Apakah juga dilihat dari IPK-nya nih harus 3,5 misalnya, atau ada prestasi non-akademik aktivis? Gimana tuh Pak? Ya, kalau kami dari bagian kerjasama dan urusan internasional biasanya itu kerjasama dengan prodi ya. Nanti prodi yang akan menyeleksi siapa saja yang boleh. Nah, walaupun kita kirim Google Form ya, tetap saja kita cantumkan misalnya mereka harus seizin prodi ya, ke prodinya. Nah, kalau begitu nanti ada komunikasi ya. Nah, jadi kalau mahasiswanya memang qualified ya, maka dia bisa mengikuti ya. Tapi kalau mahasiswanya ikut-ikutan saja, ketika PowerPoint-nya semuanya bahasa Inggris, pusing kan, nah, nanti dia gagal kuliahnya. Jadi kita serahkan untuk saringannya di prodi ya. Itu prodi nanti yang akan memilih. Kita terima dari prodi aja. Baik, jadi direferensikan dari prodinya ya. Nanti prodinya kasih ke Pak Pur untuk kemudian ditindaklanjuti. Dikirim ke sana ya. Dikirim ke sana. Baik. Untuk ancaman nih biasanya terkait program ini kan dia selain peluang juga ada ancamannya atau kekhawatiran dari hal-hal yang mungkin bisa kita waspadai. Ini apa nih Pak kira-kira yang mungkin bisa diwaspadai ancaman-ancaman untuk mahasiswa dalam menjalankan program internasionalisasi ini? Ya, kita kan berasal dari perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Jadi itulah nilai-nilai yang harus kita jaga ya. Nah, ketika mahasiswa mau pergi keluar, nah kita harus ada pembinaan, ada orientasi, ada briefing ya agar mereka tidak salah langkah ya. Karena misalnya kalau kita kirim ke Filipina, ke Vietnam itu makanan halal susah. Nah, ya. itu dia, nah, itu kita harus kasih tahu. Kamu kalau makan roti abon di Thailand jangan dimakan karena itu pasti bukan abon sapi ya, tapi abon yang sapi pendek ya. Nah, seperti itu harus kita sosialisasi agar mereka tahu ya, dan juga pergaulan ya. Nah, karena ada beberapa negara ya yang mana LGBT itu sudah biasa bebas, kan, bebas. Nah, itu biasanya kita buat WA group ya, ketika mereka di sana, kita di sini dengan kaprodinya, dengan dosen pembimbingnya, dengan kita dari KUI itu ada grup ya. Jadi masalah-masalah kita diskusikan di situ. Ya karena jangan sampai juga terjadi ketika mahasiswa untuk internasionalisasi tapi ternyata terkena pengaruh dari sana, secara keimanannya juga nanti luntur. Itu kan yang kita khawatirkan ya Pak, yang harus dihindari tentunya. Terus juga dari pergaulan bebas tadi itu. Jadi ada bimbingan ya, ada pembimbingan terus dipantau dari UHAMKA ini Pak ya. Baik. Lalu untuk kira-kira untuk sekarang ini sudah berapa banyak memang Pak kerjasama yang terjalin antara UHAMKA juga dengan pihak luar ataupun universitas internasional? Kalau bilang angka mungkin lebih ada 20 lebih itu ya. 20 ya? Ada. Dari tahun berapa tuh Pak sudah terjalin kerjasamanya? Ya sejak berdirinya UHAMKA saya kira, tapi saya di bagian kerjasama sejak tahun 2014 ya. 2014 itu sudah banyak kerjasama dengan kampus-kampus luar ya. Sejak saya tahun 2014 masuk ke bagian KUI, kerjasama internasional, ya sudah saya ikutin apa yang jadi warisan yang lalu kan. Beberapa kerjasama kita ikutin kan. Seperti di Asia Tenggara ada Sea Teacher ya kan, di pertukaran mahasiswa untuk mengajar. Kemudian ada CityVet ya untuk magang vokasi Asia Tenggara. Kemudian ada yang Erasmus ke luar negeri, ke Bulgaria kan, kita juga ikuti. Kemudian ada prodi Jepang. Nah, prodi Jepang juga sudah punya hubungan bagus dengan Japan Foundation, dengan Totori University. Nah, kita kawal terus ya. Dan sekarang yang agak gencar itu prodi kedokteran kan. Nah, prodi kedokteran dia punya hubungan yang khusus dengan beberapa kampus di Jepang ya, karena ada pimpinannya yang dari alumni Jepang ya. Nah, itu kerjasama dengan JICI Tsukuba University ya. Kemudian besok juga mau ada kunjungan dari salah satu kampus dari Jepang ke kedokteran dari Air Professional University.
Jadi dari DR Professional University ke sini? Ke kedokteran ke kedokteran? Ya, tanggal 23. Tanggal 23 Juni ini, ya Pak Pur ya. Baik, nah tadi itu sebagian juga sebelumnya Pak Pur sudah menjelaskan program-program untuk mahasiswa atau mahasiswi UHAMKA keluar. Kalau untuk yang dari luar itu, tadi kan diantaranya itu ya, untuk kedokteran, adakah lainnya itu yang lebih spesifik programnya? Yang dari luar ke UHAMKA ya? Yang dari luar ke UHAMKA yang paling sering itu adalah yang program Si Teacher ya. Jadi program magang calon guru. Nah itu kita kirim mahasiswa keluar, kemudian secara resiprokal kita juga menerima. Nah kita itu sejak tahun 2016 itu sudah ada mahasiswa kita ya, mahasiswa luar yang magang di sekolah-sekolah di Indonesia, di Jakarta ya. Ya kita sebarkan ke mitra-mitra sekolah kita, ada ke sekolah Muhammadiyah atau sekolah swasta, sekolah negeri yang kerjasama. Kemudian pernah juga dari Korea ya, lewat satu lembaga itu ada dari Korea magang. Nah kita terima di UHAMKA. Nah di UHAMKA kita terima di FISIP, di FAI, kemudian di FKIP ya, karena kebetulan di Korea itu juga ada jurusan bahasa ya. Nah, ada malah dia ahli bahasa Arab kan. Nah itu yang Korea ya. Kemudian yang CityVet juga pernah magang vokasi dari Filipina ya, diterima oleh Fikas. Nah mereka kunjungan ke beberapa rumah sakit ya, mempelajari sistem rumah sakit di Jakarta. Itu yang datang ke Indonesia. Berarti secara garis besar untuk internasionalisasi ini ada internasionalisasi eksternal. Tadi dengan Muhammadiyah keluar gitu ya Pak ya, dari UHAMKA, dosen atau mahasiswa keluar, dan internal ya tadi yang juga mengundang mereka ke sini. Secara langsung keuntungannya untuk Muhammadiyah apa aja tuh Pak, baik yang eksternal maupun internal? Ya, internasionalisasi ke dalam dan keluar itu paling tidak mengenalkan Muhammadiyah ya sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia dan organisasi Islam yang modern. Saya kira itu sangat penting untuk kita perkenalkan karena mereka tidak tahu apa itu Muhammadiyah ya. Yang terakhir kita kerjasama dengan kampus dari Pakistan dan mereka ternyata sangat kagum dengan Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang lebih banyak daripada yang mereka miliki. Nah itu mereka menawarkan kerjasama. Jadi untuk Muhammadiyah saya kira ini adalah pencitraan yang bagus ya. Nah, kita bisa masuk ke beberapa negara dengan menawarkan sistem pendidikan Islam rahmatan lil alamin, kemudian Islam berkemajuan, Islam berkemurnian, itu bisa ditawarkan lewat pendidikan. Dan ya itu Muhammadiyah untuk semua. Ketika kita di perguruan tinggi ya kita tidak bisa membatasi wah ini untuk orang Islam saja, nggak bisa ya, apalagi internasional ya. Kita harus menghargai perbedaan ya di Muhammadiyah itu, apalagi di perguruan tinggi. Baik, jadi poin utamanya mengenalkan Muhammadiyah untuk semua. Karena ternyata awalnya ada yang belum mengenal Muhammadiyah tapi jadi kenal ya melalui program internasionalisasi ini. Nah, kita juga ingin tahu nih Pak, program internasionalisasi untuk program studi yang ada di UHAMKA ini seperti apa? Apakah juga ada potensi beasiswanya seperti itu? Tapi simpan dulu ya Pak ya. Kita akan kasih bocoran jawabannya setelah yang berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Dalam topik kita kali ini, ciptakan peluang internasionalisasi bersama UHAMKA. Kita lanjutkan lagi nih Pak Purni. Ini bagaimana juga program internasionalisasi untuk di program studi nih. Apakah sama mempunyai satu program unggulan atau khusus dari universitas di bawah payung universitas, atau tiap-tiap program studi ada apa program khususnya gitu terkait internasionalisasi ini? Oke, yang saya tahu ya kalau program studi itu dia harus ada sistem akreditasi ya. Akreditasi yang minimal sampai akreditasi yang terbaik, yang unggul. Nah, jadi kalau program studi itu dia sudah terbaik, sudah A, sudah unggul, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tetap aja unggul, nah berarti dia stagnan kan. Nah, dia harus menuju kepada internasional ya, akreditasi internasional. Nah ini saya kira bisa dijalankan dengan beberapa
skema ya, antara lain dengan ada dosen tamu ya, ada visiting lecture atau visiting profesor tamu ya di program studi kita. Nah ini sudah dilakukan oleh prodi-prodi di UHAMKA ya, terutama yang sudah A itu ya, sudah unggul. Nah mereka sangat berkewajiban untuk menjaga akreditasi itu. Salah satunya adalah dengan dosen tamu ya. Dengan adanya dosen tamu maka kualitas akademik juga akan terupgrade ya, akan terjaga, karena kita melihat di negara lain, di universitas lain yang lebih bagus, kita melihat sistem apa yang sedang dilakukan. Nah itu mungkin untuk prodi ya, selain ada dosen tamu, kalau bisa ya menuju kepada akreditasi internasional. Tapi akreditasi internasional ini bukan barang mudah ya, tidak bisa 1, 2, 3 tahun tercapai ya. Nah saya pernah belajar dari ITB, ada kelas-kelas internasional itu bisa 10 tahun, 15 tahun dia punya akreditasi internasional. Jadi nggak gampang ya untuk membuat kita ini sebanding dengan akreditasi atau standar yang dilakukan secara internasional. Nah, kemudian yang bisa dilakukan prodi juga pada aspek karya akhir, tugas akhir ya. Tugas akhir itu bisa kita ada dosen penguji internasional, ya, penguji skripsi, penguji tesis, itu kita bisa dari luar. Ya, mungkin untuk penguji tesis ya. Untuk S3 bahasa Indonesia kita bisa pakai orang dari Malaysia, orang dari Brunei kan. Nah, itu penguji tesis atau pembimbing skripsi, tesis itu bisa juga dari luar ya. Atau bahasa Inggris, ya, prodi bahasa Inggris, mungkin ada beberapa mahasiswa pakai skripsi bahasa Inggris, ya pengujinya dari negara-negara yang berbahasa Inggris. Nah, itu saya kira bisa dilakukan agar program studi kita ini lebih internasional. Itu Dan mungkin menjadi daya tarik tersendiri juga ya, daya tarik untuk mahasiswa ya Pak ya. Dan itu juga poin penting untuk bisa meningkatkan akreditasinya dari unggul bisa menjadi internasional itu tadi ya. Ya, lalu untuk beasiswa nih Pak, apakah ada juga program beasiswa seperti apa? Ya, sejak tahun 2011 kalau nggak salah itu PP Muhammadiyah mendorong adanya beasiswa di PTMA untuk orang asing, terutama dari Thailand Selatan. Ya, saya kira sampai sekarang juga masih ada beberapa mahasiswa Thailand Selatan, ya, Muslim, umumnya Muslim yang kuliah di PTMA. Nah, UHAMKA juga termasuk program universitas yang menerima beasiswa. Nah, sampai sekarang ya Pak Rektor, pimpinan juga sudah membuat skema namanya HAMKA Scholarship. Ya, HAMKA Scholarship ini memberikan beasiswa pada mahasiswa asing tertentu untuk bisa kuliah di UHAMKA. Saya kira semuanya ditawarkan ya, kecuali yang susah ya, farmasi, kedokteran itu kan karena dia nanti sistemnya beda dan juga nanti gak bisa dapat kerja karena farmasi di Thailand dan di Indonesia itu punya skema yang berbeda. Semua jurusan sosial itu ditawarkan. Oleh HAMKA Scholarship. HAMKA Scholarship ini menarik sekali. Ini juga jadi magnet juga bagi teman-teman mahasiswanya yang lain karena kedatangan mahasiswa dari luar ya Pak ya. Kan mereka bisa belajar juga budayanya dengan mahasiswa dari luar tersebut dari Thailand gitu, yang kemudian mereka menempuh pendidikan selama ini 4 tahun berarti Pak ya, 4 tahun sampai lulus ya. Baik. Lalu kemudian ini mahasiswa yang mendapatkan beasiswa internasional itu belajarnya seperti apa? Apakah sama dengan mahasiswa lainnya atau ada kelas percampuran pelajar seperti itu? Ya. Bagaimana? Kalau yang dulu sih tidak pakai persiapan ya, akhirnya banyak mahasiswa yang sampai 11 12, 13, 14 semester kan. Nah, sekarang UHAMKA sudah mendorong agar ada kelas BIPA ya, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. BIPA, ya, Bahasa jadi kalau nanti mahasiswanya datang bulan September, dia tidak masuk sekolah langsung, tidak masuk kampus kelasnya langsung, tapi harus ada kelas bahasa. Ketika dia sudah mengikuti kelas bahasa,
level dasar. Itu berapa lama? Itu paling tidak 1 semester ya. 1 semester. Kalau dia belum siap bisa 2 semester. Nah, dia harus ada kelas bahasa dulu, kemudian baru masuk perkuliahan. Karena kalau kita biarkan seperti dulu, yaitu mereka agak kesulitan ya belajar bahasa Indonesia. Walaupun mereka sukunya Melayu ya, Thailandnya Thailand Selatan, tapi ternyata beda juga ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau untuk Hamka Scholarship, kalau dia tidak ada sertifikat B1 atau bahasa Indonesia dasar, ya dia harus ikut kursus bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ya. Asing. Dan itu difasilitasi Fasilitasi oleh UHAMKA ya. Baik. Lalu apakah ada juga kerjasama nih yang dijalin UHAMKA dengan pihak luar ataupun juga dengan universitas di luar itu untuk ada kelas percampuran seperti itu? Kelas pertukaran ya, saya kira ada itu yang terjadi malah pada saat pandemi nih Mbak Vini ya. Tapi benar-benar datang ke sini? Enggak, online. Dari online ya. Ada kampus di Uzbekistan, namanya Tashkent State University of Economics ya. Nah, dia menawarkan dosennya mengajar di kita. Nah, kemudian sebagai balikannya kita juga minta dosen kita dong ke sana kan. Nah, akhirnya terjadi pertukaran ya. Jadi dosen sana mengajar di FEB, kemudian mahasiswa FEB-nya dipilih oleh para kaprodi agar mahasiswa yang bisa bahasa Inggris ya. Nah, kemudian dosen kita mengajar di sana. Di Uzbekistan juga pakai Zoom ya. Jadi dosennya juga kita pilih. Misalnya Pak Beta Perkasa kan dari FEB itu dia alumni India kan. Wah, ini bahasa Inggrisnya bagus. Dan dia tahu apa Uzbekistan itu seperti apa. Dan tim yang lain ya. Nah, akhirnya terjadilah dalam 1 semester ada kelas pertukaran ya. Itu di Uzbekistan. Ada lagi di Filipina. Nah, Filipina juga sama ya. Di Filipina juga yang sudah jalan itu komunikasi ya. Jadi ada kelas pertukaran. Ya. Jadi dosen kita mengajar mahasiswa mereka, dosen mereka mengajar mahasiswa kita. Nah, itu sangat bagus untuk akreditasi ya, karena kita akui SKS-nya, kita akui, kita berikan surat tugas atau SK sebagai dosen asing kan. Nah, itu kalau di akreditasi itu bagus. Dan pengalaman mahasiswa juga beda kan. Berarti dosen yang dari Uzbekistan itu mengajar dengan bahasa asing dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya. Untuk jurusan tadi komunikasi. Yang Uzbekistan mengajar makroekonomi. Makroekonomi makro tadi, ya. Untuk satu angkatan itu Pak ya? Ya, dipilih angkatan ya. mahasiswanya. Kemudian dosen kita mengajar ekonomi regional. Nah, karena dosen kita ini regionalnya beda kan, ekonomi regional itu kan seperti geografi kan. Nah, jadi dosen-dosen kita ini juga harus memahami bagaimana geografisnya Uzbekistan. Karena kalau kita mengenalkan ekonomi regional Indonesia pasti beda kan. Iya. Ya, itu maka kita proses belajar juga ya. Kita mempelajari mereka dan mereka juga harus mempelajari perspektif Indonesia tentang ekonomi regional. Baik ya. Dari banyaknya dan juga berbagai program nih yang sedang digencarkan oleh UHAMKA, adakah sesuatu yang berkesan nih Pak, misalnya pengalaman berkesan baik dari dosen ataupun juga mahasiswa ataupun juga dari Pak Pur sendiri selama menjalankan program internasionalisasi ini? Kalau pengalaman saya, kalau mahasiswa itu terekspos kegiatan internasional ya, kalau mahasiswa, nah biasanya mereka mempunyai cita-cita yang lebih tinggi ya. Nah, ada beberapa mahasiswa alumni kegiatan pertukaran, alumni kegiatan Sea Teacher, lanjut S2 di luar negeri ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Turki, ada yang di UHAMKA atau ada yang di kampus negeri yang lain ya. Nah, saya kira mengalami itu pasti akan berbeda ya dengan daripada kita membaca ya. Akan lebih termotivasi. Jadi pengalaman internasional itu membuka wawasan ya. Nah, itu yang saya lihat ya. Ada yang jadi endorser ya di Instagram dia membicarakan tentang budaya kan. Itu ada mahasiswa komunikasi, alumni kegiatan Sea Teacher, CityFed itu ya. Pertukaran vokasi. Jadi
Saya kira kalau buat mahasiswa itu sangat bagus ya, internasional terekspos. Ya, mudah-mudahan ada juga sih pengalaman buruknya ya. Seperti apa tuh Pak? Seperti ada mahasiswa Untuk komunikasi pelajaran itu misalnya, ya dipegang tangannya sama cowok lagi. Nah, itu kan dia Mahasiswanya cowok atau cewek? mahasiswa cowok. Mahasiswa cowok. Iya, akhirnya dia waduh kalau seperti ini terus ya Agak ngeri bahaya mungkin, ya, ya. ngeri ya. Jadi ketika kumpul-kumpul ya dia Agak cari jarak nih. cewek aja kan biar dia nggak Iya. jadi target Jadi ya. target. Nah, itu di Filipina seperti itu. Ya, itu dinamikanya Ya, ya. dinamikanya ada gitu. sukanya, ada dukanya. Tapi Ya. itu jadi pengalaman menarik juga Ya, di sebuah jadi cerita. jadi pengingat Catatan ya, pengingat. catatan kalau buat yang ke Filipina kalian Agak hati-hati dengan nih. yang ini. Dengan budaya Ya, di karena sana. sistem nilainya beda. Iya, Ya. namanya beda. Baik. Lalu bagaimana juga nih Pak dukungan dari tokoh Muhammadiyah ataupun juga pimpinan-pimpinan Muhammadiyah terkait internasionalisasi ini? Kita akan bahasnya nih Pak di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali nih Pak Pur untuk bisa menciptakan peluang internasionalisasi bersama UHAMKA. Gitu tadi banyak program dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan, gitu. Lalu bagaimana juga dengan dukungan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, seperti apa, Pak? Oke, untuk internasionalisasi di Muhammadiyah, saya kira kita tidak lepas dari perannya Prof. Din Samsudin ya, karena beliaulah yang menginisiasi kerjasama Muhammadiyah dengan organisasi di Thailand Selatan, organisasi provinsi-provinsi di Thailand Selatan, SBPEC. Nah itu dengan ketokohan Pak Din dia bisa masuk ke sana, kemudian Muhammadiyah memberikan beasiswa kepada Muslim Thailand Selatan. Kemudian ketua kita juga Prof. Haidar Nasir itu yang sudah mendorong juga ya, mendorong selanjutnya terutama pendirian PCIM ya, PCIM sekarang sudah banyak, saya kira sekitar 26 ya, atau 27 PCIM di seluruh dunia. Dan juga tokoh-tokoh yang lain ya, sehingga ada Muhammadiyah di Australia, Muhammadiyah di Malaysia kan, kemudian Muhammadiyah di Kairo di Mesir. Nah itu saya kira tokoh-tokoh Muhammadiyah sangat aktif mendorong. Kemudian untuk level UHAMKA ya kita juga punya Pak Sudibyo Markus ya, pernah mengisi juga mendorong untuk harmoni antara Islam dan Kristen. Peluncuran bukunya di UHAMKA ya. Kemudian Pak Sudarnoto ya, Prof. Sudarnoto juga memberikan perspektif wawasan tentang hubungan Indonesia dengan Malaysia. Ya itu juga peluncuran buku dilakukan di UHAMKA. Saya kira dari tokoh-tokoh sangat banyak yang banyak ya Pak ya, untuk para tokoh yang mensupport juga internasionalisasi bersama dengan UHAMKA ini, gitu. Boleh juga Pak mungkin dibagi kiat-kiat internasionalisasi nih yang tepat bersama UHAMKA seperti apa? Untuk UHAMKA atau untuk di luar? Untuk di luar, dua-duanya boleh. Ya. Kiat-kiat internasionalisasi. Ya, saya kira UHAMKA mempunyai lokasi yang enak ya, karena dia ibu kota. Kalau kita mau internasionalisasi sangat terbuka ya. Yang penting kita mau membuka diri, mau searching, mau menekuni bidang kita, nah maka kita akan mempunyai jejaring yang banyak. Nah, mau ke Eropa ya, nah, kita buka websitenya Uni Eropa itu banyak peluangnya. Mau ke Asia Tenggara itu juga banyak ya. Yang penting kita menekuni ya. Kalau kita dosen, kalau kita mau ikut conference juga banyak ya. Kalau mau publikasi ada yang berbayar, ada yang ini, itu kita bisa tekuni ya. Yang penting kita mau ya, Mbak ya. Kalau zaman sekarang bahasa itu bukan hambatan ya. Kalau zaman sekarang itu karena banyak alat untuk membantu kita dalam belajar. Yang penting kita mau terus ya. Kemudian kalau di PTMA di Muhammadiyah ya kita punya organisasi ya. Kita punya Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, kita punya Asosiasi Kantor Urusan Internasional PTMA. Kemudian kita punya lembaga hubungan
kerjasama luar negeri di PP Muhammadiyah. Nah itu bisa kita akses. Kemudian kita juga punya PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu dosen, mahasiswa kita mau keluar, tinggal hubungi PCIM. Saya mau magang, saya mau pengabdian masyarakat, saya mau mengajar di Malaysia misalnya, itu tinggal hubungi PCIM. Nah itu saya kira banyak sekali peluang-peluangnya. Yang penting kita fokus ya, dan kemudian pendanaan ya. Nah, pendanaan insya Allah UHAMK mendukung ya untuk pendanaan tersebut. Mungkin beberapa pendanaannya harus sharing ya, sharing cost. Ya. Beberapa disubsidi oleh UHAMK. Itu saya kira banyak sekali itu peluangnya. Banyak sekali Pak ya. Lalu harapannya Pak, harapannya untuk internasionalisasi UHAMK ke depannya bagaimana? Kalau harapannya sebagai orang yang sudah lama di kerjasama internasional ya, saya lihat kalau untuk akreditasi internasional saya kira masih agak panjang jalannya. Ya paling tidak kita memperbanyak internasionalisasi di dalam, internationalization at home. Ya, bagaimana kita terbiasa dengan bahasa Inggris, bagaimana kita terbiasa dengan dosen-dosen asing. Nah, kemudian mahasiswa kita juga bagaimana keluar satu semester di luar negeri itu jadi habit, jadi kebiasaan. Ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kemudian ada dosen menguji, dosen membimbing bahasa Inggris, udah biasa. Nah, saya kira kalau udah seperti itu, kita akan siap untuk akreditasi internasional. Ya, jadi harapan saya ya kita harus dua-duanya jalan ya. Internasionalisasi di dalam, internasionalisasi keluar. Dan harus saling gandeng ya, jangan mau egois sendiri-sendiri ya. Wah saya nih bisa bahasa Inggris, yang nggak bahasa Inggris nggak boleh ikut. Nah itu kan nggak benar ya, nanti prodinya ketinggalan kalau seperti itu. Kita harus ajak bersama-sama. Nah, jadi poinnya kan beda. Nah, kemudian bisa juga lintas prodi, lintas jurusan ya. Kalau kita mau maju ya kita harus berkolaborasi semuanya. Ya, jangan hanya wah ini kita mau internasional. Ya kita nggak boleh bawa yang lain. Nah, itu nggak bisa. Kita ya. aja nih ya. Ya kita aja nih. Kita aja nih ya. Gitu yang harus lebih diunggulkan gitu. Prodi saya aja jangan nih. Juga, ya. Karena saya orang bahasa Inggris, saya ambil yang bahasa Inggris saja. Yang lain nggak boleh. Nah, nggak bisa seperti itu. Kita harus merangkul semuanya. Nah, itu saya kira sangat memungkinkan ya kalau kita berkolaborasi, nilainya juga akan lebih baik. Ya. Baik Pak, boleh pesan-pesan juga Pak untuk teman-teman pemirsa TVMU agar bisa tadi menciptakan ataupun juga mendapatkan peluang internasionalisasi nih bersama UHAMK. Silakan, baik dari untuk sisi mahasiswa dan juga dosen. Silakan. Oke, buat para mahasiswa UHAMK jangan ragu untuk ikut kegiatan internasionalisasi di UHAMK karena kalian akan mendapatkan wawasan yang lebih luas ya tentang dunia ini seperti apa. Kemudian itu akan menjadi bekal ketika kita mencari kerja, ketika kita mau membuat lapangan pekerjaan ya. Jangan jadi seseorang yang puas dengan apa yang terjadi ya. Kita harus terus menerus bermimpi ya. Mimpi itu bisa dijadikan satu kenyataan kalau kita benar-benar menekuninya ya. Zaman sekarang adalah zaman yang serba mungkin, serba mudah, serba gampang, serba banyak peluang ya. Kalau zaman dulu ke luar negeri itu sangat gak mungkin ya, sangat jarang potensinya. Sekarang banyak sekali peluang-peluang beasiswa, peluang-peluang kredit transfer, peluang-peluang student exchange ya, sangat banyak sekali. Yang penting kita menekuni, serius, dan menjalaninya ya, itu insya Allah akan banyak peluangnya. Baik, terima kasih banyak Pak Pur atas tadi kisi-kisinya dan juga penjelasannya, sangat mencerahkan sekali Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya.
Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan juga terima kasih pemirsa TVMU telah menyaksikan Teras TVMU dalam episode kali ini, yaitu Ciptakan Peluang Internasionalisasi bersama UHAMKA. Tadi Pak Pur juga sudah menjelaskan banyak hal terkait juga jangan takut bermimpi, karena mimpi itu bisa terwujud jika ditekuni ya Pak dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang ini tidak ada kata-kata mustahil, segala sesuatu bisa tercapai dengan kesungguhan, usaha, upaya dan juga niat yang tulus ya Pak ya. Dan juga tidak lupa juga dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan yang kita terapkan dari UHAMKA juga yang diajarkan di UHAMKA ini. Sekali lagi terima kasih Pak, dan juga terima kasih pemirsa TVMU. Tidak terasa, saya Vini Aliani bersama dengan Pak Pur dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan selalu Teras TVMU hanya di TV Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.